Burung didahan dan berseru, berbulu menampilkan warna menarik. Tanamkanlah firman Tuhan dalam hatimu dan menghasilkan buah yang baik. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-24 Sabtu 17 September 2022. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga semangat, ketekunan untuk menghasilkan buah-buah sabda, buah-buah kehidupan, buah-buah roh senantiasa ada di dalam hati kita. Yesus mengatakan tanah yang baik menghasilkan buah-buah sabda 100 kali lipat dalam ketekunan. Sabda itu telah ditanamkan di dalam hati kita, Roh Kudus telah ditanamkan di dalam hati kita. Itu artinya hati dan hidup kita adalah tanah yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan sabda Tuhan. Asal kita berani dan mau berjuang dalam ketekunan, kita yakin dan percaya dengan penuh harapan kepada Tuhan bahwa sabda itu akan berbuah 100 kali lipat di dalam kehidupan kita. Kita telah menerima sabda Tuhan
dan semoga kita mengupayakannya dalam ketekunan untuk menghasilkan buah-buah sabda itu. Berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.